Itu di dalam Yesaya pasal 60 itu. Dari ayat 1 sampai seterusnya itu. Dikabarkan bahwasanya Nabi Yesaya ini itu membawa berita kabar baik juga. Nah, dan dia juga dikabarkan sebagai pembebasan atas kedatangan Israel dari pembuangan di Babel. Nah, di dalam Yesaya 61 itu dikatakan bahwa roh Allah ada padaku. Padaku itu kepada siapa? Yesus, nggak mungkin kepada Yesus. Kepada Nabi Yesaya. Roh Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Mengurapi jelas. Mesias. Mesias itu maknanya mengurapi. Berarti Nabi Yesaya itu diurapi. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan evangelion dalam bahasa Yunani, kabar baik kepada orang-orang sengsara. Artinya, sosok Yesus itu digambarkan seperti sosok Nabi Yesaya. Nah, apa buktinya itu? Kita buka dalam Lukas pasal 4 di nomor 18 sampai seterusnya. Yesus itu diceritakan tentang kabar baik. Itu pengertiannya sama, karakteristiknya pun sama. Seorang Mesias juga yang disematkan kepada Yesus. Mesias yang disematkan kepada Yesaya. Sama persis, Bang. Jadi Markus ini memang menulis bahwa di dalam kitab Markus, Bang, itu ditulis begini, Bang. Yesus datang ke Galilea untuk mengabarkan apa? Evangelion, kabar baik. Begitu juga dengan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya juga diutus untuk menyampaikan kabar baik. Nah, kan gitu. Di dalam Matius 11 nomor kelima, orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Sesuai dengan cerita Nabi Yesaya, Bang. Kepada orang-orang sengsara dan orang-orang yang remuk hatinya untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Persis karakteristiknya sama. Nabi Yesaya diurapi, Yesus diurapi. Nabi Yesaya menyampaikan kabar baik, Yesus menyampaikan kabar baik. Di situ, Bang. Ada jiplakan. Nah, begitu kira-kira, Bang. Lanjut, Bang. Ini ada Ustaz Alif. Assalamualaikum, Ustaz Alif. Baru Waalaikumsalam berdakwah tadi warahmatullahi tuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo wabarakatuh. lanjut. Ustaz, ini bukan monolog, Ustaz. Kami lagi memberikan pencerahan nih supaya nggak ada yang murtadin lagi nih, Ustaz. Lanjut. Bukan monolog, Ustaz ya. Lanjut, Bang. Lanjut, Bang. Biasanya juga ada market jam segini ada peminatnya siapa yang naik. Jadi tadi di sini di Rumah Amir ada yang ngaku bangga dia menjadi murtadin, Ustaz Ali. Bangga dia bilang masuk akal lah sama Kristen segala macam gini-gini kan. Iya sangat bangga dia. Makanya terjadilah pembahasan ini, Ustaz. Murtad dinodong-odong Bang Iwan. Berarti sebenarnya nggak tepat juga karena barusan diskusi dengan level S2 justru bukan pakai akal, pakai iman. Apapun penjelasannya kami harus pakai iman bukan pakai akal. Jadi kalau murtadin ngaku masuk Kristen karena Kristen masuk akal, wah berlawanan dengan Kristen yang akademis. Ya, astagfirullah. Yang akademis saja. Astagfirullah aja. Aduh. Dengan iman gitu ya. Imani saja ya, Ustaz ya. Iya barusan kita diskusi sama Bang Christian itu dari jam berapa? Jam 10 apa jam berapa? Dari Bang Juma, kok Kores semua. Jawabannya kami pakai iman ya semua bukan dari pakai ayat tertulis tapi pakai iman. Berarti bukan pakai akal dan masuk akal. Makanya bullshit berarti kalau bilang Kristen masuk akal itu. Ya. Iman boleh,
tetapi iman itu harus benar. Lalu bagaimana supaya kita melihat atau mengetahui itu benar atau enggak? Sederhana aja, simple. Kalau kita lihat di KBBI, kebenaran itu adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Simple, sederhana gitu. Depan kita HP, kita bilang HP. Benar udah. Kalau ada yang bilang ini adalah ulekan, salah udah. Sederhana, simple sebenarnya begitu. Nah, kalau bilang ada Yesus itu Tuhan, coba sebutin klaim Yesus itu sendiri. Kalau nggak ada klaim itu, ya berarti salah. Iya. Ya, sederhana itu. Kalau kita Saya dongkolnya gini, Bang kebenaran. Daging. Mereka ini suka memframing, memfitnah bahwa Al-Quran ini itu jiplak-jiplak kitab sebelumnya, yaitu Injil. Nah, sampai-sampai mereka ini punya hujah, kan gitu. Di dalam Al-Quran kenapa ada tulisan Injil? Injil itu kan bahasa Yunani, bukan bahasa Arab, kata dia. Nah, di sini Bang memang Audises. ya, Ustaz. Iya. Sebenarnya poin yang kemarin dibahas yang ada Ustadz Nahanu itu malah nggak kena substansi lagi. Padahal itu sedang kata aku ini kemana bahasannya lagi. Tapi lanjut barusan, silakan. Aku pengen ngomentari itu dari kemarin. Iya, lanjut. Aduh, Ustaz. Jadi susah juga ngomongnya, Ustaz. Soalnya mereka kan ngomong terus. Kita mau menyampaikan substansi nggak bisa jadinya. Iya, makanya aku ya uslah aku mundur. Aduh. Masya Allah. Tapi udah kelihatan sih orang-orang yang kebakaran jenggot ketika lihat Habib Nahnu itu sudah berkolega sama kita, Ustaz. Udah menyatu sama kita. Ada yang kebakaran jenggot juga ternyata. Ya udah biarin aja lah. Iya. Ya itu syubhat yang lagi dibawa oleh sebelah kan gitu. Buktinya Muhammad juga, Nabi Muhammad maksudnya membenarkan tuh mereka bawa Injil gitu kan. Itu kan yang sering dibahas Al-Maidah itu. Makanya kita memposisikan kasus yang dibahas itu tuh seperti apa gitu kan. Berkaitan dengan apa itu loh maksud saya. Karena Al-Quran sendiri sudah menjelaskan tentang bagaimana mereka itu merubah-rubah, banyak yang menulis gitu. Tapi kan tidak sepenuhnya gitu. Masih ada sisa kebenarannya, kan itu poinnya. Betul. Sudah Tapi ya sudahlah. Kalau ini palsu, tunjukkan yang asli katanya. Sebenarnya gampang jawabannya. Kalau kita lihat bencong, itu nggak perlu lagi kita jejerin si Jeki di sana. Udah jelas kalau bencong itu dia palsu, wanita palsu, nggak perlu dijejerin lagi tuh. Kalau ada misalnya uang mainan anak-anak tertulis di sana uang palsu, itu nggak perlu lagi kita jejerin uang asli dengan uang palsu, karena secara konsep dia sudah menunjukkan diri dia sendiri itu palsu. Nah, Taurat Injil juga begitu. Taurat. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW itu membenarkan Injil yang dibawa oleh orang Kristen? Sedangkan kata Injil sendiri, Bang, kata Injil sendiri itu bentuknya jamak. Ditemukannya itu pun di kalender prasasti. Itu sekitar abad ke-9. Jadi kata Injil itu pun serapan semua, Bang. Iya kan? Contoh ini satu nih untuk kita buka untuk sambil kita menunggu sahur. Gitu ya. 4 Injil, dari keempat Injil yang disebut Injil nih Bang, yang disebut Injil itu kan kita merujuk kepada 4 kitab, yang di lain itu bukan Injil disebutnya. Markus, Lukas, Yohanes sama Matius, ada 4. Tapi yang menggunakan kata Injil hanya 3 Bang. Yang menggunakan kata Injil. Nah, Markus, Lukas itu hanya 2, mohon maaf. Jadi ada 4 Injil yang menggunakan kata Injil hanya Markus dan Lukas. Nah, sekarang kalau
memang Markus dan Lukas itu benar-benar yang menuliskan kita Injil ya. Ini kan penulisnya mereka ini katanya, Markus dan Lukas. Berarti bisa diartikan bahwa Markus dan Lukas ini menggunakan kata Yunani. Berarti dia nulisnya pakai kata Yunani itu. Markus dan Lukas. Dia nulis naskah itu, Bible itu pakai kata Yunani. Padahal secara fakta di lapangan orang Yunani itu memeluk Kristen itu jauh sekali. Setelah Yesus itu terangkat ke langit. Timbullah pertanyaan di sini. Lantas, siapakah Markus dan Lukas ini? Kan begitu pertanyaannya. Kalau dia muridnya Yesus, tentu dia menulis menggunakan naskah bahasa Aramaik. Karena bahasa keseharian mereka adalah Aramaik, bahasa Yesus. Tradisi lisan mereka itu Aramaik. Tradisi tulisannya itu bisa jadi Ibru, bukan Yunani, bukan Romawi. Jadi, di sini ada kejanggalan. Markus dan Lukas ini, kalau memang mereka yang menuliskan kitab Markus dan Lukas, mereka menggunakan kata Injil, Evangelion, berarti bahasa Yunani. Kan sebuah kefatalan di situ yang pertama. Injil itu ditulis sebelum 70 Masehi di Roma. Jauh kali, Bang. Itu pada masa penganiayaan yang akan datang ketika kehancuran menjulang di atas Yerusalem. Sebelum 70 Masehi itu. Makanya kita dapat kontradiksi di dalam Markus. Kenapa? Markus itu berakhir di pada pasal 16 sampai nomor 8 doang. Dari 9 sampai 20-nya hilang tak kemana itu. Itu kan membuktikan bahwa fakta